Buat kelas lumayan. Oke, masih ingat lagu Mars Canisius? Dunia tak itu Kali itu. Oke, masih lagu Mars Canisius. Siapkan tangannya, belajar dari dulu, yo. Oh, itu sibuk. Oh. Ada yang... Oke. Kita nyanyikan lagu Mars Canisius terlebih dahulu, oke? Tangannya di dada sebelah kiri. Oke, siap? bebas kabel tapi Udah? Kita mulai. 2, 3. Kami putra-putri bangsa sejati, menuntut ilmu dan meraih asa, berpegang pada iman yang teguh, menjadi insan mulia. Petrus, Canisius, teladan kami, selalu cerahkan budi dan jiwa. Di tengah badai gelombang hidup, membentuk diri sempurna. Bulatkan tekad tentang layarmu, satukan hati kobar semangatmu. Bulatkan tekad tentang layarmu, pakai seragam. Terima kasih. Sekarang kita tepuk Canisius. Oke? Oke. Tepuk Canisius. Canisius. Hore. Kurang semangat ini Bu Ika. Iya. Kita ulang lagi. Oke? Tepuk Canisius. Canisius. Sip, terima kasih. Oke, selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? baik Bu. Baik. Haleluya. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan literasi membaca. Guru Lisa akan mengajak kalian membaca sebuah dongeng. Ini cerita rakyat. Cerita rakyat dari Pulau Sumatera. Siapa yang sudah pernah ke Sumatera? Ada? Mungkin yang namanya asalnya dari Saya Bu. Oh ya. Aku orang Danau Toba Bu, orang Batak Bu. Orang Batak ya. Oh iya, Leon Sagala ya. Oh, sama adik mesti ya, sama Cia ya. Bu? Oke, Nael. Oke, kita akan membaca. Nah, karena ini adalah sesi kelas 4 sampai kelas 6, maka Bu Ruli akan memilih acak dari kalian untuk membacakan ceritanya. Siap? Siap? Nanti ceritanya akan ditampilkan di sini. Ya, ada nanti. Oke? Siap? Oke. Kita lihat ceritanya. Kayaknya ini kelas 5 sampai 6. Ini kelas ya, tapi kalau ada yang adik kelas kecil mau ikut, boleh. Saya Ruli. Nah, ini dia ceritanya. Sudah terlihat? Dah. Nah, judulnya adalah Cangkir Kurang jelas, Bu. Tahu Bu, saya tahu ceritanya Bu. Aku tahu. Aku tahu banget Bu. Bu, aku tahu banget Bu. Yang tahu banget sih. Leon Sagala mbak tolong Aku Bu. kan itu wajahnya. Yuk, bantu Bu Ruli untuk membaca.
Oke, Leon. Udah kelihatan deh si Leon sekarang. Bu. Oke, kita akan membaca ceritanya. Bu Ruli akan dibantu oleh dibantu oleh Leon Sagala. Mari Leon, tolong dibacakan. Silakan. Halaman pertama akan dibacakan oleh Leon. Cangkir, Nah, suaranya Leon terdengar. cangkiran emas gemer, Suaranya kenceng. Suaranya kenceng. cangkiran emas gemercik, suara air dari di sekitar Danau Toba. Terdengar sayap-sayap Danau Toba yang terletak di antara perbukitan ditumbuhi pohon-pohon rindang. Beragam pohon tumbuh dengan subur, menambah kesarian pemandangan alamnya. Dahan pohon berkicau dengan merdu. Embusan angin menambah sejuk. Udara dari pagi, langit masih diselimuti kegelapan. Matahari belum juga memancarkan sinarnya, seakan masih ingin tidur nyenyak. Semilir angin masih terus berembus hingga akhirnya pelan-pelan matahari menampakkan sinarnya. Salah satu kerajaan itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Purja Nadong. Kerajaan itu juga mempunyai panglima yang bernama Pulima Laut. Ia dikenal mempunyai sifat rendah hati dan sopan. Oke, terima kasih Leon Sagala yang aslinya dari tingkat Danau Toba. Ya, pembukaannya sudah dibuka oleh Leon Sagala. Mari sekarang dilanjutkan oleh Bu Ruli. Wah, ini ceritanya adalah gambar tentang Danau Toba. Betul begini, Leon? Mana? Pulau Samosir, Bu. Pulau Oh Samosir. iya, oh ini ada Pulau Samosirnya ya. Oke, akan dilanjutkan oleh Bu Ruli. Suatu hari, Kalau aku tinggalnya di wajah sana. Suatu hari wajah panglima laut sangat murung. istrinya Istrinya, Mutia Mutia, baru saja meletakkan sepiring ketan bercampur durian di atas balai-balai di hadapan Panglima. di Mutia hadapan langsung duduk di Panglima. hadapan Panglima dan mengajaknya Muti bicara. langsung duduk di hadapan Panglima. Oke, ada apa? Wajahmu murung dan tidak bersemangat. Apa yang mengganggu pikiranmu, Pak? Tanya Mutia. Begini, kemarin saya didatangi utusan Raja Purja Nadong. Utusan itu terdiri atas 3 orang hulu balang raja. Mereka mengatakan bahwa saya diperintahkan untuk mencari cangkir emas yang hilang. Ucap Panglima Laut dengan wajah sedih. Ketika mendengar ucapan Panglima, Mutia sangat kaget. Ia bingung dan ingin marah, tetapi harus menerima tugas dari raja dengan baik. Mutia duduk bersandar. Matanya memandang lurus ke depan. Pikirannya tertuju ke banyak hal. Bagaimana cangkir emas? Nih, cangkir emas. Ini lagi pada ngobrol. Bagaimana cangkir emas ditemukan? Cangkir emas merupakan benda yang tidak terlalu besar dan dapat disembunyikan dimanapun. Bahkan bisa disembunyikan di balik baju atau selendang. Selain keluarga raja, ada beberapa orang yang tinggal di istana. Dayang, penjaga, tamu raja, dan masih banyak lagi. Tetapi siapa yang kira-kira mengambil cangkir emas itu? Pikir Mutia sejenak. Jadi bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kau harus melakukan tugas itu. Lalu bagaimana kalau cangkir itu tidak kau temukan? Tanya Mutia.
Itulah yang kupikirkan sekarang ini, Bu. Aku teringat Silopa. Ibu ingat Silopa? Yang rumahnya di ujung jalan sebelah kanan dekat pematang itu. Ucap Panglima. Silopa siapa? Silopa, penjual keliling kampung yang suka menawarkan dagangan cangkul, pisau, dan alat-alat kebutuhan untuk menanam pohon. Ucap Panglima. Oh, lalu apa hubungannya dengan Lopa, Pak? Kemarin ia meminjam uang dari saya, tetapi saya tak punya uang. Ia mengatakan meminjam uang untuk membeli hasil kebun Itok Sagala. Ucap Panglima. Pak. Ya, saya ingat. Pada musim panen dahulu, ia datang ke sini meminjam uang. Ia ingin mencoba berdagang durian. Ketika itu, persediaan uang kita sudah menipis. Lalu kita sarankan agar Silopa meminjamnya dari tempat lain. Ucap Mutia. Ya, itulah Bu. Dugaan saya, Silopa yang menyampaikan ke kerajaan kalau saya pandai menangkap pencuri. Padahal saya tidak pandai menangkap pencuri. Ucap Panglima. Jangan Bapak berbicara seperti itu. Tidak baik menduga-duga. Kalau dugaanmu salah, itu fitnah namanya, Pak. Bisa tidak baik. Yang penting sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menangkap maling cangkir emas itu? Perkara Silopa tidak usah dijadikan alasan. Ucap Mutia. Benar juga ucapan Ibu. Tetapi bagaimana caranya mencari maling cangkir emas itu? Pusing saya memikirkan tugas itu. Sudahlah, Pak. Tenangkan dulu pikiranmu. Yakinlah Bapak bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Pada malam hari, udara agak mendung. Bunyi jangkrik dan kodok air saut menyaut. Mutia duduk di bangku depan gubuknya. Ia merenungi nasib yang menimpa keluarganya. Wajah Mutia menunjukkan keteguhan dan keyakinan bahwa masalah yang dialami suaminya pasti akan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Antara sadar dan tidak, Panglima Laut melangkah keluar meninggalkan gubuknya. Ia berjalan menuruti kaki melangkah, menyusuri jalan setapak tanpa arah. Angin berhembus, sayup-sayup menerpa atap-atap rumbia rumah milik penduduk. Mendung mulai menutupi langit. Gerimis turun satu-satu sehingga suasana tambah redup. Kegelisahan hati Panglima Laut belum surut. Tidak terasa, langkah kaki Panglima Laut sudah berada di pinggir hutan, di dekat tegalan kacang tanah dan bawang merah. Tidak terasa, langkah kaki sudah mendekati sebuah gubuk. Dari kejauhan, tampak sebuah gubuk yang di dalamnya terlihat sinar lampu yang terang benderang. Pintu gubuk itu tertutup rapat karena hujan turun makin lebat. Panglima Laut yakin penghuni gubuk itu belum tidur. Lebih baik saya berteduh dulu di gubuk itu daripada basah kuyup terkena air hujan. Di manakah saya sekarang? Saya belum pernah berkunjung ke tempat ini. Mudah-mudahan pemilik gubuk bersedia memberi tempat berteduh sambil saya tunggu hujan berhenti. Ujar Panglima Laut dalam hati. Ketika Panglima Laut mendekati gubuk tua itu, jantungnya berdetak cepat.
ia mendengar suara orang sedang bertengkar. Apa yang terjadi? Ada suara gaduh. Saya intip dulu. Aneh juga, sudah malam seperti ini masih ada orang bertengkar. Ucapnya dalam hati. Hai Dogol, kau Jugul, kalian juga berdua jangan bertengkar. Sudah saya beritahu kalau cangkir itu untuk saya, sedang tutupnya untuk kalian berdua. Ucap seorang laki-laki berkumis tebal dengan suara keras. Itu tidak adil, Hornok, baras si Dogol dengan lantang. Si menghela napas dalam. Lalu ia mulai menghitung-hitung jasanya. Tetapi saya kan yang mencuri cangkir ini. Kalian hanya berjaga-jaga di balik gerbang istana. Kalau ketahuan hulu barang kamu, itu berbahaya. Sudahlah, tutup cangkir itu. Kalau kalian jual, orangnya juga bisa untuk membeli 4 ekor kerbau. Kalian berdua masing-masing akan mendapat 2 ekor. Ucap suara. Nih, ini ada si Hornok. Ini suara apa, Bu? Ini suara. Nih, ini adalah cangkir emas yang mereka curi. Ini adalah yang Hornok, dan ini adalah 2 teman Hornok yang membantu Hornok untuk mencuri cangkir emas milik Hulu Balang Raja. Bu, yang ini kok kurus, yang itu gendut. Iya, yang gendut namanya siapa tadi? Kenapa? Hornok. Kayaknya kenal ini. Ya, ini adalah 2 temannya Hornok yang membantu. Ternyata cangkirnya cuma segini ya, tapi terbuat dari emas. Kayaknya emas aja, Bu. Iya. Bu, Kalau jual mahal sekali ya. Bu, kalau emas itu berat, Bu. Kalau emas itu berat. Oh, emasnya berat ini. Ini bayangkan aja ini gelasmu di rumah, Nak. Tapi ini terbuat dari emas. Maka kan berat sekali. Emas tau Mbak? Harganya 1.000.000 atau 500 atau 1.000.000 deh. Iya, itu sudah dijelaskan bisa tutupnya aja bisa buat beli 4 ekor kerbau. Mahal. Mahal banget. Kalau dijual itu bagaimana, Bu? Iya, kalau jual kira-kira. Paling kalau orang yang mau beli, paling keluarga kerajaan yang mau beli itu. Iya. Kalau dijual. Keluarga kerajaan yang dia, ya. Yang kaya. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Oke? Ya. Oke. Bu, yang atas, Bu. Ya. Tidak bisa, sahut si Dogol dan si Jogol bersama. Guyuran hujan sangat deras, tidak menyurutkan Panglima Laut. Perhatiannya tertuju pada ketiga manusia. Ketakutan yang awalnya ada dalam diri Panglima hilang. Yang muncul adalah keberanian menangkap ketiga maling itu. Dengan sigap dan ketatan, Panglima menendang pintu dengan kakinya. Ketiga pencuri itu sangat kaget. Mereka sama sekali tidak menyangka ada orang masuk ke gubuknya pada tengah malam ketika hujan sangat deras. Jadi, kalian yang mencuri cangkir emas ini? Sejak kemarin saya sudah mencari pencurinya. Ternyata kalian berada di sini. Panglima Laut dengan suara keras. Ketiga pencuri itu kaget karena melihat Panglima mengeluarkan cemeti sambil diarahkan ke mereka. Ketika melihat gaya Panglima, ketiga pencuri itu langsung ketakutan dan meletakkan cangkir emasnya di meja. Ampun, Pak, kami tobat, Pak. Kasihanilah kami. Suara si Hornok memelas. Kami berjanji, Pak. Kami akan janji jadi orang baik. Kami ini orang miskin. Jadi kami terpaksa menjadi maling. Ujar si Dogol pula. Pintar sekali kalian sudah berbohong. Sudah maling ya maling.
saja. Maling, ya maling. Oh, jangan terlalu banyak bicara. Ucap Panglima dengan Ini apa, Bu? Ini apa? Panglima Bu, ini apa, Bu? mengikat Ini apa, Bu? tangan ketiga pencuri itu hingga sulit untuk dilepas kembali. Ketiganya digiring menuju istana. Betul. Kokok ayam sudah mulai terdengar. Pertanda hari sudah menjelang pagi. Penduduk desa merasa lega ketika menyaksikan para pencuri tertangkap. Mereka hampir tidak percaya dengan keberanian dan keperkasaan Panglima. Panglima Laut memohon kepada raja agar ketiga pencuri diampuni dan jangan diberi hukuman. Mereka mencuri karena untuk kebutuhan makan sehari-hari. Lalu, apa anjuranmu mengenai hukuman yang akan kita berikan kepada mereka? Kata Patih Arman. Bagaimana kalau orang ini kita perintahkan untuk bekerja selama 3 bulan? Seperti membersihkan got atau memperbaiki jembatan rusak. Kalau mereka selesai selama 3 bulan, kita bebaskan. Kasihan anak dan istri mereka. Itulah usul hamba, tuanku. Raja Puraja Nadong setuju dengan usul Panglima. Ketiga pencuri itu disuruh bekerja membersihkan got atau memperbaiki jembatan yang rusak. Dengan demikian, ketiga pencuri itu dilatih untuk bekerja keras agar mereka mengerti bahwa untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari harus bekerja, bukan mencuri. Jadi, maling cangkir itu tidak dijatuhi hukuman? Wah, enak benar. Mutia menyindir Panglima Laut. Sudahlah, Bu. Yang penting cangkir emas itu sudah kembali. Kebahagiaan raja juga kebahagiaan kita. Simpanlah emas dan hadiah ini dari raja. Kamu boleh menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Ujar Panglima Laut tersenyum bahagia. Baiklah, Pak. Tetapi ingat, Bapak jangan sombong karena kemenanganmu. Ujar Mutia. Loh, sombong? Untuk apa sombong? Tidak ada yang perlu disombongkan. Semua yang saya lakukan karena Tuhan. Tuhan sangat baik dan pemurah, sehingga saya dengan mudah dapat mengalahkan para pencuri. Ucap Panglima Laut. Itulah yang saya inginkan. Bapak harus sadar bahwa kita semua manusia ini milik Tuhan. Tanpa tuntunan dari Tuhannya, tak mungkin Bapak bisa mengalahkan pencuri itu. Nah, ceritanya selesai. Terima kasih Leon, Sagala, yang tadi katanya dari Danau Toba sudah membuka dongeng kita. Ya. Oke, terus sekarang Bu Rudi akan bertanya pada kalian. Tadi ceritanya tentang apa? Cangkir emas. Tentang apa? Cangkir emas. Itu Bu, apa Cangkir emas. Emasnya siapa? Namanya. Cangkir emasnya siapa? Kevin. Kevin 5B. Cangkir emasnya siapa, Kevin? Kevin. Apa? Karena Bu. Febri kelas 6C. Cangkir emasnya siapa, Feb? Jangan aku.
Terakhir emasnya siapa, Feb? Jangan. Febri. Yo, kok tutup semua? Ada burunya nanti. Ngobrolnya sama siapa ini? Kok tapi gini loh. Tuh, jangan loh. Apa? Vicky, tapi cangkir emasnya siapa, Nak? Cangkir emasnya Gak siapa? tahu, lupa. Halo Vicky. Vicky 4B. Tadi cangkir emasnya siapa ya? Aku. Bulu balang? Apa? Bulu balang raja. Tadi cangkir emasnya itu milik raja. Raja, Bu. Raja, Bu. Apa yang Nah, yang mencuri siapa? Tadi ada 3. Harnop. Pemimpinnya namanya siapa? Harnop, Bu. Orlok. Saya, Bu. Harnop dan 2 temannya Harnop. Pinter, sip. Sinar, pinter. Arnold. Mantep. Hah? Yang mencuri Arnold? Masa? Itu kan cerita rakyat. Zaman dulu udah ada yang namanya Arnold. Kok. Keren loh. Ya. Terus tanya lagi ya. Yang tadi membantu mencari pencurinya namanya siapa? Yang membantu mencari pencurinya tadi namanya siapa? Lupa. Wah, namanya lupa. Masa Lupa. ada tokoh namanya lupa loh. Inawa, tadi namanya siapa? Ya tadi loh. Saya lupa, Bu. Wah, Inawa bilang. Lupa. Namanya siapa? Pangulima. Aku juga Pangulima. Laut. Namanya Pangulima Laut. Kalau di tempat kita panggilnya Panglima. Tapi kalau tempatnya tadi Leon Sagala tadi punya Danau Toba, karena bahasanya pakai Pangulima. Pangulima Laut. Tadi ada lagi tokohnya. Istrinya Pangulima Laut namanya siapa? Panglima itu apa tuh, Bu? Panglima itu Panglima. Panglima itu pemimpin prajurit raja. Raja itu kan punya prajurit banyak yang kalau perang itu loh. Nah, itu pemimpinnya namanya Panglima. Baik, tadi yang membantu mencari adalah Panglima Laut. Perang yang gede kita Wah. Panglima perang kan? Oh, Panglima Perang. Ini Panglima Perang yang di laut. Jadi namanya Panglima Laut. Perangnya, Bu. Istrinya Panglima Laut tadi namanya siapa? Ingat deh. Enggak tahu. Enggak tahu. Siapa tadi namanya? Siapa? Dengar ada yang Mutia. Mutia. Siapa tadi yang jawab? Daniel 6C. Daniel 6C. Peter. Sip. Ya, mantap Daniel. Tahu, Bu. Perhatikan ceritanya ya. Jadi tokohnya tadi ada berapa berarti? Ada berapa? Ada Horlock dan 2 temannya. Terus ya. Terus Pangulima Laut. Siapa lagi? Siapa lagi? Bulu Balang Raja. Ya. Siapa tadi yang membantu Bulu Balang Raja sampai ada 7? Aduh, dulu. Siapa lagi tadi? Ada? Dilulit. Tak lihatkan lagi. Lupa. Dari Sumatera Utara. Nih.
loh. Tadi ada di sini. Panguli. Mana Bu? Gak kelihatan. Ini loh sudah Gak kelihatan Bu. Bu. Ini ada si Gogol. Gogol itu temannya Horler. Gak kelihatan Bu. Tidak kelihatan. Telepon biasa aku lagi. Tidak kelihatan. Kelihatan Bu. Udah ya. Oh ada namanya siapa ini? Patih Arman. Kelihatan nggak? Oh ya nih, kelihatan nggak tulisan Patih Arman? Patih Arman. Namanya tadi ada 7 ya, tokohnya ada 7. Ya, diulang lagi coba. Tokohnya siapa aja? Enggak Bu. Bu, saya mau nanya. Halo, ada ya?